Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk melanjutkan bacaan yang kemarin, membaca Sirah Nabawiyah, renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail. Tanpa ada atapnya. Sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Kondisi seperti itu membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara merenovasi dan membiarkannya apa adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik. Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur jual beli dengan sistem riba dan perampasan terhadap harta orang lain. Meski sudah demikian, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah. Lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Nama aslinya adalah Pachomius. Tatkala perkembangan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa adanya keputusan. Bahkan perselisihan ini semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil
dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin. Kami rela kepadanya. Inilah dia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah mereka semua berkumpul, setelah di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih itu untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecah yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik. Maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya dari tempat Hajar Aswad dengan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah, ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya, dengan ketinggian 0,25 meter dan lebarnya kira-kira 0,33 meter, pagar ini dinamakan Asy Syajarawan. Namun, kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Biografi beliau secara global sebelum kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi seorang sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu. Pandangan yang lurus mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencairan sarana dan tujuan. Beliau lebih suka berdiam
berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dari berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapat yang baik, maka beliau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak minum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung. Bahkan sejak kecil, beliau senantiasa menghadiri jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada suatu yang lebih beliau benci selain penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Latta dan Uzza. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginanku untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah Ta'ala menjadi penghalang antara diriku dengan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun, hingga Allah Ta'ala memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah. Awasilah kambing-kambing gembalaanku, karena aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain." Rekanku itu berkata, "Aku akan melaksanakannya." Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Aku bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang menjawab, "Pesta pernikahan Fulan dan Fulan." Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengar. Namun Allah Ta'ala menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari besok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang berkata,
tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, "Angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu." Namun karena itu beliau justru terjerembah ke tanah. Maka beliau menghujamkan pedang ke langit. Kemudian bersabda, "Ini gara-gara jubahku. Ini gara-gara jubahku." Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menonjol di tengah kaumnya karena perkataan yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya. Paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulan dengan para tetangga. Paling lemah lembut, paling jujur perkataannya. Paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya hingga mereka menjulukinya Al-Amin. Karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin di live kali ini cukupkan sekian dulu. Mungkin insya Allah besok dilanjutkan kembali di bab baru fase Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.